Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Sopian, saya kembali berbicara impian. Rencana adalah daftar tindakan yang akan kamu lakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, untuk membuat sebuah daftar, paling tidak kamu harus menulis note pada smartphone atau pada kertas. Rencana adalah jembatan yang memisahkan antara kamu sekarang berada dengan bagian lain di mana impianmu berada. Kamu tidak dapat mencapai sisi lain tersebut tanpa jembatan itu. Nah, jika jembatan itu belum ada, kamu harus membuatnya sekarang. Bagaimana bentuk dan warna jembatan itu? Semua terserah kamu. Tapi, buatlah jembatan yang bisa kamu buat sendiri. Tidak perlu menunggu orang membuatkan jembatan, karena orang itu tidak akan pernah ada. Kalau kamu menunggu, maka jembatanmu tidak akan pernah jadi. Jangan mempersulit diri sendiri. Buatlah rencana yang detail tapi realistis. Memang kalau kita ingin menjadi pengusaha sukses, kita bisa membuat perusahaan besar dengan modal yang besar pula. Tapi jangan membuat rencana yang sulit kita lakukan. Misal, rencana meminjam uang dari bank sebesar 1 miliar. Bagi sebagian orang mungkin bisa, tapi untuk kebanyakan orang akan sulit karena bank biasanya membutuhkan jaminan dan latar belakang kita juga sangat dijadikan pertimbangan. Kalau ingin membuat perusahaan kue, buatlah rencana dengan mulai belajar membuat kue dari YouTube dan internet dan lain-lain. Rencanakan sesuatu yang mungkin untuk dikerjakan. Jika sesuatu itu baik tapi tidak realistis, lupakan. Benjamin Franklin, salah satu pendiri negara Amerika Serikat, pernah berkata, "Jika kamu gagal dalam merencanakan, berarti kamu sendiri yang merencanakan kegagalan itu." Membuat perencanaan, walaupun mudah dikatakan, pada dasarnya sulit dilakukan. Perencanaan butuh perenungan, imajinasi, data, referensi, pengalaman, masukan, dan lain sebagainya. Membuat perencanaan membutuhkan masukan dari orang tua, sahabat, dan pengalaman. Pengalaman bisa didapat dari kehidupan kita sendiri di masa lalu, ataupun dari orang lain yang telah mengalaminya. Perencanaan yang baik akan membantu kita menggunakan kemampuan dan sumber daya yang kita miliki untuk meraih tujuan. Begitu juga jika kita sudah tahu apa keterbatasan kita, akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk mencari bantuan dan mencari jalan keluarnya. Banyak hal yang bisa digunakan dalam memulai suatu perencanaan. Namun prinsip yang utama adalah just do it. Perencanaan sifatnya dinamis dan disesuaikan dengan keadaan. Yang penting adalah mulai dan mulai. Dan setelah terbiasa, kita memanfaatkan perencanaan tersebut untuk bekerja dengan baik, cermat, mengambil keputusan yang baik, dan mencapai target yang telah ditetapkan. Karena hidup ini memiliki begitu banyak variabel yang tidak pasti, maka kita pun harus membuka diri pada perubahan sebuah rencana ataupun perbaikan-perbaikan yang akan membuat perencanaan lebih baik. Namun demikian, kita juga tidak boleh terlalu mudah untuk merubah sebuah perencanaan tanpa sebuah informasi yang cukup untuk memutuskan. Pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa apa yang dikatakan Benjamin Franklin di tahun 1700-an itu adalah benar. Bahwa jika kita gagal merencanakan, berarti kita sendiri yang merencanakan kegagalan itu. Rencana terbaik tidak pernah kita ketahui sampai itu membawa kita mewujudkan impian. Namun rencana apapun bisa menjadi sebuah awal tercapainya sebuah tujuan. Rencana adalah sebuah hal yang unik, karena itu berkaitan dengan siapa yang membuatnya, kapan dan di mana ia disusun. Jadi tidak usah khawatir, intinya buatlah rencana yang paling baik sesuai yang kamu bisa buat. Masih ingat dengan Thomas Alva Edison yang membuat ribuan kali eksperimen sampai ia menemukan lampu listrik? Jika saja Edison tahu rencana terbaik, mungkin ia tidak perlu ribuan kali melakukan eksperimen. Yang paling penting,
Saat kita menyusun rencana, mulailah dengan sesuatu yang bisa kita lakukan, sesuatu yang ada di depan kita, dan sesuatu yang tidak melanggar aturan. Jika impianmu ingin terbebas dari masalah finansial dan terbebas dari hutang, maka mulailah dengan rencana mencari peluang untuk mencari uang. Begitu banyak peluang yang ada, namun kita memiliki keterbatasan. Sesuaikan rencana dengan kemampuan. Bagaimana waktu kita sekarang? Berapa modal yang kita miliki? Rencana yang baik adalah setengah dari keberhasilan. Yap, rencana yang baik adalah 50% kesuksesan. Orang yang memiliki rencana adalah orang yang memiliki harapan besar akan masa depannya. Meskipun kondisi orang itu sekarang tidak memiliki apapun, tapi dia akan terlihat bersemangat dengan kehidupannya. Ingat, rencana membuat kita menjadi orang yang optimis menatap jalan kehidupan. Rencana membuat kita melihat masa depan menjadi lebih terang benderang. Dan sebaliknya, orang yang tidak memiliki rencana terlihat bingung dengan kehidupannya. Banyak orang yang bimbang dan ragu karena tidak memiliki rencana. Bahkan akhirnya banyak yang mudah tergoda dengan bujuk rayu dari lingkungan yang buruk, yang akan membawanya pada tindakan-tindakan yang salah dan merusak. Rencana yang baik adalah rencana yang logis dan fleksibel. Logis artinya rencana itu memang merupakan hasil yang wajar dan tidak menghayal kemana-mana. Rencana itu sesuai dengan keadaan kita. Tidaklah logis kalau kita merencanakan membuka sebuah toko dengan luas 1000 meter, padahal kita cuma memiliki modal 1 juta rupiah. Lalu fleksibel artinya rencana itu punya kemungkinan kita sesuaikan jika kondisi kita berubah. Mungkin karena berpindah tempat tinggal atau karena kita menikah, maka rencana tersebut harus bisa kita sesuaikan. Nah, susunlah rencana berikut dengan timeline atau waktu kapan kamu akan melakukan rencana itu. Supaya lebih jelas, saya akan kasih contoh bagaimana cara membuat perencanaan dalam hidup dan kegiatan sehari-hari. Oke, mulailah menyusun rencana-rencanamu dari sekarang.